Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Firman-Nya berkata demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita hamba Tuhan yang menderita. Sudah barang tentu yang dimaksud hamba Tuhan dalam konteks kitab Yesaya pasal 53 di sini adalah menunjuk kepada Yesus Kristus yang menderita untuk saudara dan saya, yang dalam minggu-minggu ini kita peringati sebagai minggu-minggu sengsara Kristus. Kalau hamba Tuhan yang menderita itu, kalau Kristus yang menderita itu, pertanyaannya adalah untuk apakah dia menderita? Apa maksud penderitaannya? Apa tujuan dari penderitaan Kristus bagi saudara dan saya? Setidaknya ada 3 tujuan penting yang saya coba amati dari ayat ini. Yang pertama dalam ayat 4 dan 5, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Diulang lagi dalam ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi tujuan hamba Tuhan yang menderita, tujuan Kristus yang menderita itu yang pertama adalah untuk menggantikan kita. Jadi penderitaannya itu sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Juga dalam ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi untuk apa hamba Tuhan yang menderita itu? Untuk apa Kristus menderita itu? Yaitu yang pertama adalah untuk menggantikan kita. Itu berarti bahwa sesungguhnya saudara dan saya yang harus menderita. Karena kitalah yang berbuat salah, kitalah yang berbuat dosa, kitalah yang harus menanggung dosa kita melalui penderitaan itu. Tapi kita bersyukur bahwa Kristus mau menggantikan kita penderitaan itu, sehingga penderitaan yang harus kita tanggung oleh karena konsekuensi dosa akhirnya ditanggung oleh Kristus. Betapa berbahagia dan beruntungnya kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa ada satu pribadi yang namanya hamba Tuhan itu, yang namanya Yesus Kristus itu, yang mau substitusiori untuk saudara dan saya, yang mau substitution, menggantikan saudara dan saya, yang seharusnya dan sepatutnya saudara dan saya yang harus mengalami penderitaan itu. Itu berarti bahwa di minggu-minggu sengsara Kristus ini dalam perenungan penderitaannya, sesungguhnya kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Kristus mau menggantikan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tidak lagi menderita oleh karena dosa itu, karena Kristus sudah menanggung penderitaan kita. Yang kedua, untuk apa, tujuan apa hamba Tuhan menderita itu? Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita.
Jadi di sini saya melihat hal yang kedua, tujuan hamba Tuhan itu menderita, tujuan Kristus itu menderita. Yang kedua adalah untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Penderitaan Kristus adalah bagian dari pertunjukan dari kemahaadilan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu maha pengasih, tapi ingat bahwa Tuhan juga itu maha adil. Karena itu keadilan Allah mengharuskan bahwa harus ada hukuman terhadap dosa. Karena itu Kristus sendirilah yang menanggung hukumannya bagi saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tidak lagi dihukum karena kita percaya dan beriman kepada Dia. Kita tidak lagi mengalami penghukuman, sebaliknya ganjarannya mendatangkan keselamatan. Sehingga tujuan dari hamba Tuhan yang menderita itu, Kristus yang menderita itu adalah untuk mendatangkan keselamatan bagi kita secara khusus yang percaya, yang beriman kepada Dia. Kalau kita tidak percaya dan tidak beriman kepada Dia, walaupun kita beragama Kristen, sudah barang tentu kita tidak mengalami keselamatan. Kita yang akan menanggung penderitaan itu. Tapi ketika kita percaya dan beriman kepada Kristus, Kristus menanggung penderitaan kita, sehingga akhirnya kita mendatangkan keselamatan. Kita memperoleh keselamatan. Itulah tujuan hamba Tuhan yang menderita itu. Yang ketiga, dalam ayat 10, 11-12, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi melalui penderitaannya, melalui korban penebusannya, akibatnya apa? Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Juga ayat 11, sesudah kesudahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Di sini kita melihat keturunannya, umurnya akan panjang, kehendak Tuhan akan terlaksana, membenarkan banyak orang menjadi benar, dan akhirnya membagi-bagi rampasan orang-orang yang kuat sebagai jarahan. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan hamba Tuhan yang menderita itu adalah untuk membuat umat yang lebih baik, untuk membuat generasi orang-orang beriman yang lebih baik, yaitu mereka yang umurnya lanjut, yang akan melaksanakan kehendak Tuhan atau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga membenarkan orang-orang yang salah karena beriman dan akhirnya dibenarkan. Saya melihat ini sebagai membuat umat yang lebih baik, yang umurnya panjang, yang melakukan kehendak Tuhan, tapi juga membenarkan hidup, membenarkan orang-orang itu, sehingga mereka akhirnya hidup benar. Jadi hal yang ketiga, tujuan hamba Tuhan yang menderita itu adalah untuk membuat umatnya yang lebih baik, untuk membuat orang-orang yang percaya beriman kepadanya memiliki cara hidup yang baik, umur panjang, tapi juga melakukan kehendak Tuhan, tapi juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini tujuan ketiga dari hamba Tuhan yang menderita, yang patut kita syukuri dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, karena penderitaan Kristuslah Dia boleh menggantikan kita yang harusnya menderita. Penderitaan itulah yang mendatangkan keselamatan bagi kita yang beriman kepada Dia, dan penderitaan itu yang membuat umat lebih baik, yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dan yang hidup benar di mata Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami hamba Tuhan yang menderita, yaitu Kristus yang mau menderita untuk kami.
Tujuannya untuk menggantikan kami, untuk mendatangkan keselamatan bagi kami yang percaya kepadamu, dan untuk membuat umat yang lebih baik, yang hidup sesuai kehendak Tuhan, tapi juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.